Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jama'ati anit tafarruqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puja yang menjadi penyerta kepada mereka yang tengah dilanda dusta oleh kekasih hatinya hingga menyebabkan putus cinta. Tapi tenang, masih ada Allah Azza wa Jalla. Puji yang menjadi penghias hati kepada mereka yang tengah berhasil memiliki. Namun jangan terlalu senang hati karena telah memiliki. Serahkan semua nikmat ini hanya pada Allah yang Maha Suci. Salawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya Nabi, sahabat tabi'innya Nabi, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Musibah. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya musibah dan cobaan dalam menjalani proses kehidupan. Tapi ingatlah bahwa musibah yang membawamu makin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membawamu makin jauh kepada Allah. Karena kekuatan terbesar dari seorang manusia bukanlah otot atau energinya, melainkan bagaimana cara dia mengelola musibah yang menimpanya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarullahu biha min khataya. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan dari orang lain, resah yang mendalam sampai duri yang menancap di badannya. Kecuali Allah jadikan semua hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup itu tak selamanya datar, akan ada tebing dan terjal yang menghadang. Musibah akan senantiasa menghampiri, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara terbaik kita dalam menghadapi sebuah musibah? Yaitu dengan mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Musibah itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ujian. Kalau ada sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang hubungannya dengan Allah secara vertikal baik, amaliyahnya bagus dengan sesama manusia, ibadahnya bagus. Ketika ia ditimpakan musibah, maka itu yang namanya ujian. Dalam rangka Allah akan mengangkat derajatnya, menghapus segala dosa-dosanya. Motif yang kedua yaitu kelalaian kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan manusia. Yang ketiga bentuknya adalah azab. Kalau ada sebuah kaum, sebuah bangsa yang sudah tidak peduli dengan Allah, tidak peduli lagi dengan nilai-nilai agama, ketika ia ditimpakan musibah oleh Allah, maka itu yang namanya hukuman atau azab. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah timpakan bencana yang sebesar-besarnya dan habis luluh lantak. Gempa bumi, tsunami, lalu sekarang COVID-19 atau Corona yang masih sekarang belum usai juga di Indonesia khususnya. Apakah ini termasuk dalam azab, hukuman, atau ujian? Wallahu a'lam bisawab. Yang pasti adalah waqala al-manar fi qasidatihi. Dunia dilanda bencana, bencana yang sangat menyedihkan. Teng 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 teng. Dunia dilanda bencana, bencana yang sangat menyedihkan. Tubuh manusia hilang, tiada berdaya, tiada upaya untuk penyembuhannya. Sia-sia, oh sia-sia, sia-sia. Ila akhirihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti dari bahasan ini, musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluh kesahkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan merumit jika diumbar kepada manusia. Oleh karena itu, jadikanlah musibah sebagai pelajaran dalam hidup ini. Jangan menyalahkan atas kesusahan, karena di balik semua itu kita diajarkan cara untuk bersabar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.